Shalom. Wah, dari 3.500 orang yang datang baru 35 ini yang jawab. Saya sapa dulu sebelah sini. Shalom. Kurang keras. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Sekarang yang tengah. Tengah ya Pak ya. Ya. Shalom. Luar biasa. Yang sebelah sini yang paling banyak nggak boleh kalah. Shalom. Wah, masih kurang shot. Masih ngantuk nggih? Kita coba sekali lagi. Shalom. Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Amin. Sore ini kita didatangkan di sini. Kita ada di tempat ini, saya yakin bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Nya yang luar biasa untuk hidup kita. Amin. Sebelum lebih jauh kita menikmati pesan Natal, sebelum lebih jauh kita menikmati kehangatan Natal ini, kita akan membuka ibadah kita dan acara kita sore hari ini di dalam doa. Dengan kasih Kristus, Ibu Tina akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita akan membuka di dalam doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebuah bukti karya kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami, di mana di tahun 2024 ini Engkau kembali mempersatukan kami, para orang tua, anak-anak PPA, para tamu undangan di dalam kesatuan hati untuk bersama-sama kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini menjadi satu bukti buat kami semuanya bahwa Yesus lahir menjadi raja, menjadi penyelamat bagi setiap umat manusia yang percaya kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat hari ini. Kami juga berterima kasih Tuhan buat cuaca hari ini, buat setiap kami yang hadir Tuhan. Kiranya berkat Natal melimpah atas setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus, Roh Suci itu yang akan memimpin keseluruhan acara kami. Dan Engkau sendiri yang dipermuliakan. Tuhan Yesus yang dihormati di tempat ini. Tuhan Yesus yang kami sembah di tempat ini. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik di hari kelahiran-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah perayaan Natal pada saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita mau tinggikan namanya, karena Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang layak kita sembah. Dialah Yesus Tuhan. Aku mau sembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Dialah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala hormat, segala puji adalah hanya bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan. Oh,
duduk kembali. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, membawa kabar baik bagimu Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, namanya Yesus. Dia anak Allah yang maha tinggi. Dia raja atas segala bangsa. Dia Tuhan segala suku, kaum dan bahasa. Dialah Yesus, juru selamat manusia. Dialah Yesus yang datang ke dunia. Para gembala pun menyaksikannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi.
mengasuh suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, kebesaran Tuhan, bukti kasih Allah, bukti bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita mau sama-sama sambut Sang Raja kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama sambut Sang Raja kita. Jaya
Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Biarlah kelahiran Kristus ini membawa damai buat setiap kita. Biarlah kelahiran Kristus ini membawa terang di dalam setiap kegelapan dunia ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebuah firman yang telah Tuhan berikan buat kita. Kita mau dengarkan firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman itu menjadi terang dalam setiap kegelapan, sisi kegelapan hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, sore hari ini. Engkau sudah mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, untuk sharing, untuk menikmati pesan Natal. Biarlah Tuhan pada sore hari ini melalui pesan-Mu, maka kami akan menerima pemulihan, maka kami akan menerima berkat-berkat dari kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk pemimpin pujian dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Christopher serta seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan mengenai pesan Natal. Ya. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Iwan. Ya. Saya menggunakan nama Iwan di sini ya. Nama saya Iwan Budi. Ya. Udah namanya lengkap ya. Sudah banyak yang pakai nama saya seperti itu. Ada Iwan, ada Budi. Saya takut karena nama pertama saya adalah Chris. Karena banyak yang namanya Chris di sini. Mohon maaf Pak Pendeta. Ya, saya Chris Budi Setiawan. Saya berjemaat di GCA El Shaddai Tuntang. Hampir saja saya salah ngomong ya. Karena dalam pikiran saya itu ada GCA Talitakum Sokaraja. Tapi puji nama Tuhan saya sudah ada di sini sekitar 3-5 tahun ya. 3-5 tahun. Range-nya jauh banget. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, serta teman-teman, adik-adik semuanya, ya, kita akan sama-sama menikmati pesan Natal. Ya. Sekolah minggu mana suaranya? Angkat tangan. Sekolah minggu mana suaranya? Wih, sekolah minggunya banyak sekali. Oh, sekolah minggu ya. Yud mana suaranya? Yud. Wah, di sini semua nih. PP Abraham. Ya semua di sini. Di sini mana suaranya? Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau saya bilang kalian di mana, gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ketika saya tunjuk misalnya di sini atau di sini akan menjawab, "Hai, aku di sini. Mari kita pergi ke Bethlehem." Bisa dipahami? Ya, ketika saya mengatakan, "Hai, kalian di mana?" Pada jawab ya, "Hai, aku di sini. Mari kita pergi ke Bethlehem." Oke, sudah siap semuanya? Mana dulu ya? Bagian mana? Sini dulu ya. Yeay, semangat sekali dia. Saya jadi senang ini ya. Yuk. "Hai, kalian di mana?" "Hai, aku di sini. Ayo mari ke Bethlehem." Ulangi ya, sekali lagi ya. Ketika saya bilang, "Hai, kalian di mana?" Jawabnya, "Hai, aku di sini. Mari kita ke Bethlehem." Gitu ya. Paham teman-teman semuanya? Oh, puji Tuhan. "Hai, kalian di mana?" Oke, mantap. Yang tengah nanti aja deh, Yang sini dulu ya, "Hai, kalian di mana?" Puji Tuhan. Yang tengah saya berani gak ya? Saya deg-degan ini yang tengah ini. "Hai, kalian di mana?" Oke, mantap semuanya, puji nama Tuhan. Tema pada sore hari ini, mari kita pergi ke Bethlehem. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Enggak kelihatan, oke. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Lukas. Ya, kitab Lukas pasal yang kedua. Karena tema kita pada hari ini memang diambil dari kisah gembala. Ya. Oke. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. 8 sampai 20, tapi kita akan membacanya sekilas saja karena tadi sudah diceritakan di dalam drama musikal yang sudah kita semua lihat ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan bacakan cepat saja karena waktu kita terbatas ya. Saya bacakan cepat saja. Lukas 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. "Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sampai di situ dulu. Jadi ketika gembala itu sedang menggembalakan domba-dombanya kayak tadi ini, saya kalau lihat yang tadi itu geli sendiri, seneng saya lihatnya. Anak-anak kecil pakai bulu-bulu domba tadi ya, unyu, terus lalu mereka menari-nari dan lain sebagainya. Wah, sangat menyenangkan sekali. Ketika para gembala itu sedang menggembalakan domba-dombanya. Oh, ini si Cemot ini aduh mulutnya belepotan sekali kalau makan ya. Oh, ini si Gemoy, aduh gemoynya. Terus yang ini, lihat senyum ya, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di video YouTube ya. Senyumnya si dombanya itu loh. Ya, di sini ada ornamen Natal, dombanya tersenyum ya. Tersenyum dianya padaku gitu ya. Manis banget dombanya. Ya, seketika si gembala itu menggembalakan domba-dombanya, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu menyampaikan kepada si gembala bahwa ada berita kesukaan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, marilah kita pergi ke Bethlehem. Slide yang selanjutnya. Lalu bagaimana kita untuk menerima? Jadi marilah ke Bethlehem ini merupakan ajakan untuk datang melihat Yesus. Ya, marilah ke Bethlehem. Tadi sudah kita baca di dalam ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Jadi di sini kita melihat ada suatu ajakan. Ada suatu ajakan. Nah, ini seperti gembala yang sedang mencari dombanya. Kalau bedanya di sini dombanya kucing ya. Oke, it's okay. Gembala-gembala ketika mendengar berita kesukaan itu, mereka lalu membuat suatu kalimat ajakan untuk datang melihat Yesus. Slide selanjutnya tolong. Lalu bagaimana kita memaknai ajakan melihat Yesus? Bagaimana cara kita memaknai ajakan ini? Kalau gembala yang sudah diceritakan dalam Alkitab ini memaknai ajakan untuk melihat Yesus itu dengan bersegera, dengan sukacita. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita melihat teks dari kisah gembala ini, ada sesuatu yang unik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa pesan Natal, pesan kelahiran Yesus itu disampaikan kepada gembala yang notabene adalah orang-orang yang mungkin dianggap sepele. Yang notabene adalah orang-orang yang mungkin dianggap kesampingkan saja, nggak diperhitungkan. Tapi pesan Natal itu disampaikan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan secara langsung. Hai para gembala. Sampai mereka kalau bahasa Londonnya itu, bahasa Belandanya itu kami totolen. Tahu nggak kami totolen?
Nggak tahu ya. Kami total itu ndredeg. Ada malaikat, tolong. Karena pada waktu itu ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, ketika kita melihat pancaran dari kemuliaan Tuhan, maka kita akan mati. Karena itu mereka sangat ketakutan. Tapi di sini gembala itu mengetahui dengan sangat ya bahwa ketika mereka mendengarkan berita sukacita itu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Yesus di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Anehnya yang pertama tadi bahwa berita ini disampaikan kepada orang yang dikesampingkan. Berita ini disampaikan kepada orang yang tidak dianggap. Lalu yang kedua, berita ini sangat aneh. Karena apa? Kok katanya Mesias telah lahir bagimu seorang juru selamat, tapi berada di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan. Ini sangat aneh, ini gak masuk akal. Kok bisa? Tapi di sini kita akan melihat respon yang baik dari para gembala ini. Slide selanjutnya, bagaimana kita memaknai ajakan melihat Yesus. Yang pertama, kita tetap terhubung melalui kelahiran Yesus. Yang pertama, kita tetap terhubung melalui kelahiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gembala di sini, para gembala di sini melakukan atau mengambil suatu respon yang tepat ketika mereka mendapatkan pesan Natal ini. Sebenarnya mereka juga bisa berpikir, nggak usah lah, jangan aku. Nggak usah lah, siapa sih aku? Nggak usah lah, aku ini nggak dianggap. Nggak usah lah, aku ini cuma apa? Nggak usah lah, aku ini pekerjaannya apa? Nggak usah lah, lain sebagainya. Ada banyak hal yang sebenarnya dapat disampaikan oleh para gembala untuk tidak meresponi pesan Natal. Nggak usah lah, siapa sih aku? Di keluargaku pun aku nggak dianggap. Di keluargaku pun ketika aku nggak ada, nggak akan ada yang mencari misalnya. Siapa aku sih? Tapi di sini kita dapat melihat suatu respon yang baik yang dapat kita teladani dari para gembala. Yaitu ketika para gembala mendapatkan pesan Natal itu, mereka langsung menghubungkan dirinya kepada Kristus. Tetap terhubung melalui kelahiran Yesus. Bagaimana caranya terhubung? Mereka menuju ke Betlehem. Seperti yang tadi saya katakan. Hei, kalian di mana? Hai, aku di sini. Mari kita pergi ke Betlehem. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh para gembala. Ya. Mari kita pergi ke Betlehem. Ada suatu tindakan nyata. Ada suatu tindakan yang benar-benar dilakukan oleh para gembala. Gak sekedar mager lebih enak nonton drakor. Gak ada drakor ya. Enggak. Lebih enak nonton apa lagi? Dracin, apa lagi? Anime kah atau apakah? Lebih enak nonton YouTube, lihat yang lucu-lucu. Gitu ya. Lihat Upin Ipin, ya betul. Nggak boleh sebut merek katanya. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita sebenarnya nggak usah lah. Bapak Ibu, saya berikan suatu rahasia, suatu fakta. Ya, saya beritahu suatu fakta tentang kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Ya, tentang kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Sebenarnya kehadiran Bapak Ibu di tempat ini merupakan suatu respon yang positif. Karena apa? Bapak Ibu sudah memberikan waktu yang terbaik untuk datang menyambut Yesus. Bisa dikatakan Bapak Ibu sedang menuju ke Betlehem, menuju untuk terhubung dengan Tuhan melalui datang ke tempat ini. Karena apa? Kita sedang merayakan kelahiran Juru Selamat. Ya. Juru Selamat itu artinya apa sih Bapak Ibu? Juru Selamat. Ada yang disebut dengan juru kunci kalau kemarin ya. Disebut juru kunci, berarti orang yang memegang kunci. Juru kemudi, orang yang memegang kemudi. Juru wilujeng, juru selamat.
Artinya orang yang memberikan keselamatan, membawa keselamatan. Jadi keselamatan itu sesungguhnya, selamat itu artinya apa sih? Selamat itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Selamat, selamat. Atau karena kita orang Jawa, ketika kesandung, it feel good. Neno, enggak. Ketika kesandung gitu kan. Terus selamat, selamat. Bejo, bejo. Apalagi untung, untung. Apakah seperti itu? Enggak. Yang dimaksud selamat itulah ketika kita menerima, ya, menerima suatu kepastian, kita akan berada di suatu tempat yang baik ketika kita sudah menutup hidup kita, menutup hayat kita. Itu yang dimaksud dengan selamat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana, apakah benar ketika Yesus datang, oh Tuhan? Hidup saya ini, hidup kami ini menurut para gembala ini ya, tidak seharusnya, tidak layak untuk menerima pesan Natal ini. Kami sesungguhnya tidak layak karena kami ini adalah orang-orang yang dikesampingkan. Karena kami inilah orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan pesan Natal. Tetapi mereka terhubung dengan Tuhan. Mereka mengkoneksikan diri mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang menjadi latar belakang kita pada sore hari ini. Apapun yang menjadi latar belakang kita. Latar belakang ekonomi, latar belakang pekerjaan, latar belakang kehidupan, latar belakang masa lalu. Tapi seharusnya ketika kita berada di tempat ini, ketika kita meresponi kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat itu, seharusnya kita terhubung. Lalu slide selanjutnya. Lalu di mana kita harus terhubung? Di mana kita harus terhubung dengan Tuhan? Di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, dan di titik-titik. Isi sendiri nanti ya, diisi sendiri titik-titiknya ya. Di mana kita harus terhubung dengan Tuhan, di mana saja. Di seluruh lini kehidupan kita, kita terhubung dengan Tuhan. Di keluarga. Ketika Bapak Ibu tidak terhubung dengan Tuhan, maka seringkali kita tidak mampu untuk mendidik anak dengan baik. Kenapa kita tidak terhubung dengan Tuhan? Tetapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka seharusnya kita dapat mendidik anak kita dengan baik. Para bapak-bapak angkat tangan di sini. Bapak-bapak angkat tangan. Mana bapak-bapak suaranya? Halo bapak-bapak. Bapak-bapak, saya berikan suatu rahasia lagi. Ini mengungkap semua rahasia ya. Bahwa sesungguhnya bapak-bapak itu adalah mandataris Allah. Apa itu mandataris Allah? Nanti anak-anak bisa tanya ke bapak-bapak, bisa tanya ke ibu-ibu ya, mandataris itu apa? Karena sesungguhnya ketika bapak-bapaknya nggak beres, jangan harap anak-anaknya beres. Ya. Ketika bapaknya nggak beres, jangan harap anak-anaknya beres. Karena itu bapak-bapak, saya juga bapak-bapak sangat merindukan bagaimana saya terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana ketika saya marah kepada anak saya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana ketika saya menegur anak saya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana ketika saya marah dengan istri saya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Itu akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lalu ibu-ibu, mana suaranya? Ibu-ibu bersyukur kami para laki-laki ini mendapatkan ibu-ibu. Ya. Karena ibu-ibu ini merupakan penolong, bukan perongrong.
Apa itu bedanya penolong bukan perongrong ya? Penolong itu ketika bapaknya lelah, ketika bapaknya letih lesu, ketika bapaknya kurang semangat. Lah ini gunanya ibu-ibu ya. Ketika bapaknya ngelentro, ketika bapaknya butuh hiburan, ya ini ibu-ibu. Ya. Tapi ternyata ibu-ibu itu juga terkoneksi dengan bapak-bapak. Ketika bapak-bapak mengasihi ibu-ibu, maka ibu-ibu akan dimampukan untuk mengasihi bapak-bapak. Yang setuju katakan amin. Wah, pada semangat banget ibu-ibu ya. Ya, puji nama Tuhan. Tapi itu semua harus didasarkan pada satu hal yang tepat. Yaitu kepada siapa? Kepada Yesus. Ketika kita tidak mengkoneksikan diri kita kepada Yesus, itu semua tidak akan menjadi berarti. Ya, itu semua tidak akan menjadi berarti ketika kita tidak mengkoneksikan diri kita kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang menjadi latar belakang kita, sekali lagi, koneksikan diri kita kepada Yesus. Ya, oke, slide selanjutnya. Kapan kita harus terkoneksi kepada Yesus? Kapan? Sekarang. Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi kapan kita harus terkoneksi dengan Tuhan? Terkoneksi dengan Yesus melalui kelahirannya. Sekarang. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu, jangan menunda-nunda, lakukan sekarang. Koneksikan diri kita kepada Yesus. Koneksikan diri kita kepada Yesus. Buatlah mulut kita mengaku dan hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu akan mencantolkan kita kepada karya keselamatan tersebut. Maka kita akan dimampukan untuk menggantungkan diri kita kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Natal pada siang hari menjelang sore hari ini kepada kita semua, mari tetap terhubung kepada Yesus. Agar apa? Agar kita dimampukan untuk menghadapi kehidupan yang semakin tidak menentu ini. Lalu yang kedua, agar kita menikmati berkat-berkat Natal. Kita harus terhubung kepada Yesus. Baik, mari kita tutup Alkitab kita. Kita naikkan pujian Ku Terhubung Dengan. Refnya saja ya. Baik, mari kita tutup Alkitab kita. Saya minta tolong untuk WL dan Singer untuk membantu saya menyanyi. Selalu
teman-teman sekalian, mari kita mengkoneksikan diri kita kepada Yesus. Mari kita terhubung kepada Yesus. Di semua lini kehidupan kita, kita menautkannya kepada Yesus. Selalu berharap kepadanya. Karena firman Tuhan itu sungguh nyata, bahwa telah lahir bagi kita juru selamat. Telah lahir bagi kita seseorang yang akan menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku terhubung denganmu. Yesus, mari angkat tangan kita. Ya, angkat tangan kita, katakan, Yesus, aku mau terhubung kepadamu. Yesus, aku mau melekat kepadamu. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat yang akan membawa kami kepada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan. Ini aku yang selalu ingin terhubung kepadamu. Yesus, aku percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Terima kasih Bapak Iwan. Puji nama Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Kita diberkati pada sore hari ini. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Saya undang untuk yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan dengan segala kekurangan kami Tuhan. Terima kasih karena dengan kekurangan kami Engkau terus memberkati kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami membawa sedikit berkat yang telah Engkau curahkan buat kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang memberikannya Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih Allah tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Setiap baik, namanya pun tak pernah berakhir.
persembahan yang sudah diberikan, biarlah Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Fenty untuk persembahan selanjutnya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman dan adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki dalam acara penyalaan lilin. Saya mengundang adik Aravinda. Penyalaan lilin ini melambangkan bahwa cahaya bintang yang muncul pada kelahiran Yesus. Penyalaan lilin yang pertama oleh Pendeta Christopher selaku Gembala Sidang GCAL Jati.
Terima kasih adik Aravinda yang sudah menyanyikan 1000 lilin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman adik-adikku semua. Haleluya. Sekarang kita akan memasuki perayaan Natalnya. Kita akan melihat penampilan-penampilan dari beberapa adik-adik kita. Yang selanjutnya kita akan melihat penampilan dari adik-adik kita yang ikut ekstra tari, betul? Oke. Segera untuk mempersiapkan diri adik-adik sekalian. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan penampilan tari merak dari ekstra tari PPA Abraham.
sekali adik-adik kita ini ya, sungguh luas sekali untuk tari merak ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan suara emas dari adik-adik sekolah minggu Salt Generation. Silakan untuk memposisikan diri adik-adik. Ya, ini dia ya, adik-adik dari sekolah minggu GSCA LCD Tuntang Salt Generation. Oke, adik-adik udah siap? Sudah siap anak-anak sekolah minggu? Oke. Silahkan dulu. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
teman-temanku dan adik-adik sekalian, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua, teman-teman, adik-adik yang sudah mengikuti perayaan Natal pada tahun 2024 ini dengan baik. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah menyembah Tuhan kita sudah melihat penampilan-penampilan Natal pada sore hari ini, dan tiba waktunya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Christopher Lalang dan juga sekalian untuk berkat doa berkat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore semuanya. Saya senang Bapak Ibu bisa ngerawuhi acara Natal ini, merupakan sukacita bagi saya secara pribadi, juga bagi kami seluruh jajaran baik komisi, staf, juga gembala sidang, juga mentor-mentor yang sudah selama ini kita membangun kerjasama yang baik. Saya berharap melalui Natal ini, kepercayaan Ibu Bapak untuk mempercayakan anak-anaknya kepada kami, untuk kami bina, baik secara spiritual atau kerohanian, baik secara fisik dengan ekstra-ekstra yang ada, dengan kognitif, keterampilan-keterampilan yang ada, itu semakin erat. Mari kita bangun komunikasi yang terus intens antara orang tua dengan staf dan gembala, sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang dipersiapkan masa depannya dengan baik. Bapak Ibu, menghadapi tantangan global ini, saya berharap ya pengawasan terhadap anak semakin melekat ya, semakin kuat, karena ada isu-isu tentang tawuran remaja, isu-isu tentang kenakalan remaja yang muncul di daerah kita ini cukup memprihatinkan kita. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita membangun kerjasama yang lebih lagi. Tahun 2025 mari kita kembangkan terus supaya kita bersama-sama saling berpegangan tangan. PPA tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan orang tua pada waktu mendidik anak-anak. Demikian juga kami berkomitmen kepada Bapak Ibu semua, orang tua dari anak-anak PPA, juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth. Ayo kita sama-sama. Kami berkomitmen untuk mendampingi orang tua dalam hal pendidikan anak, mendampingi orang tua dalam hal mempersiapkan masa depan anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Ya, menjadi anak-anak yang hebat. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya, mereka itu adalah anak panah. Pahlawannya adalah Tuhan. Sehingga ketika anak panah itu dilepaskan Tuhan di sasaran yang tepat, disitulah mereka akan menjadi berkat, disitulah mereka menjadi anak-anak yang berhasil karena Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih juga buat kerjasama yang kita sudah bangun selama ini, sehingga kita sama-sama mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Ya, ada Eagle Generation, generasi Raja Wali yang hebat, yang kuat, yang perkasa, yang bisa melihat masa depannya bahkan dari ketinggian sekalipun. Tetapi juga ada Salt Generation, generasi garam, di mana dimanapun anak-anak kita berada, mereka make influence, mereka membuat pengaruh, sebab garam itu selalu memberikan pengaruh kepada sekelilingnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada perayaan Natal kali ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh memberkati kita dan menjadikan kita pegangan hidup bahwa kita adalah orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan. Mari saya menjemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri perayaan Natal kita pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Saya mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru, dan mari kita songsong tahun baru dengan pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tangan Bapak Ibu semua untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sore hari ini marilah kita pulang dengan membawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita. Kita membawa pulang kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita semua. Maranatha. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Bapak Kristiawan bisa berdiri di depan untuk menerima salam dari Bapak Ibu. Jangan buru-buru pulang nggih. Silakan duduk dulu boleh. Nanti Bapak Ibu Gembala, Bapak dari komisi, Bapak Iwan boleh ke depan, Ibu Rita juga boleh ke depan. Nanti mungkin supaya tidak langsung bruduk gitu nggih. Nanti mulai dari yang sebelah sisi kiri saya dulu. Monggo Mbak Ayu. Nanti untuk keluarnya akan saya paduki Bapak Ibu Saudara dari lajur kiri.